Halo Sobat Infoliters, terima kasih untuk bisa datang lagi dan menyaksikan channel kami, Smart Literacy for a Better Life. Nah, dari kami sekarang, tentunya kami akan terus memperlengkapi Anda sebagai peneliti, sebagai penulis naskah akademik dengan tips-tips yang bisa membantu Anda untuk dapat mengembangkan tulisan dan penelitian Anda. Baik, Infoliters, tentunya pada saat kita meneliti, kita juga perlu menulis laporan atau artikel jurnal ya dengan menggunakan berbagai bentuk. Salah satu yang penting adalah bagaimana kita menggunakan systematic literature review atau kajian literatur di dalam penulisan akademik kita. Nah, namun masalahnya di dalam penulisan systematic literature review atau kajian literatur seringkali ada kesulitan bagaimana kita mengevaluasi dan menentukan atau membuat konsensus begitu ya istilahnya untuk artikel-artikel yang bisa kita pakai atau artikel-artikel mana yang tidak kita pakai atau kita buang. Nah, biasanya hal-hal itu dikerjakan oleh baik satu orang penulis maupun berkelompok. Nah, bagaimana kita bisa melakukan dengan cepat, tepat, dan efektif mengevaluasi banyak artikel jurnal, karena kalau kita melakukan SLR biasanya artikelnya bisa sampai puluhan, bahkan juga ada yang mungkin ratusan. Karena kita punya separasi waktu yang terbatas, mungkin 10 tahun, 5 tahun, dan seterusnya mengenai penelitian tertentu. Untuk penelitian yang tidak banyak diteliti, mungkin tidak banyak artikelnya. Tapi kalau itu banyak diteliti orang, maka kita akan mendapatkan banyak sekali artikel jurnal yang harus kita seleksi satu dengan lainnya, sehingga kita bisa menemukan track of research-nya, sebetulnya kategorinya apa dan seterusnya, dan pendekatan-pendekatan systematic literature review itu bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita perlu satu aplikasi alat bantu yang mungkin kita bisa pakai untuk membantu kita menyeleksi dan membuat konsensus untuk memilih artikel tersebut. Nah, pada saat ini, pada pagi hari ini, di sini pagi ya, jadi kita sudah kedatangan untuk ngobrol-ngobrol bersama Ibu Eka dari Fakultas Nursing ya Bu. Oke. Nah, senang sekali bisa bersama Ibu di sini karena ini juga sangat sibuk ya. Jadi sebagai dosen dan koordinator penelitian ya Bu di sana. Nah, Ibu Eka ini kita undang ke sini untuk bisa ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana menggunakan satu aplikasi untuk membantu kita melakukan systematic literature review. Nah, aplikasinya namanya Confidence gitu ya. Mungkin ada yang baru dengar apa sih itu namanya Confidence gitu ya. Bagi orang-orang yang biasa menulis dalam bidang kesehatan itu biasanya itu udah biasa karena Confidence itu biasanya dipakai untuk literatur review di bidang-bidang kesehatan. Tapi nanti kita coba ngobrolin apakah Confidence ini juga bisa dipakai, digunakan untuk bidang-bidang lain. Nah, nanti bagaimana Ibu Eka yang sudah pernah melakukan ini dan banyak sekali penelitiannya sudah melakukan yang menggunakan Confidence ya, nanti coba kita bedah dan kita coba tanya-tanya di dalam diskusi singkat kita ini. Oke Bu, langsung saja Bu. Silakan mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bu. Apa sih yang Ibu lakukan sekarang di Faculty of Nursing dan kira-kira Ibu melakukannya sebagai apa ya gitu ya dengan mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen yang lain. Silakan Bu. Oke, makasih Pak. Ya. Selamat pagi semua di sini karena pagi ya. Saya Nigusti Ayu Eka, panggilannya Eka. Saya adalah Head of Research dan Community Service di FON. Jadi saya memang mengatur penelitian dan PKM di FON. Jadi juga terlibat dalam penelitian mahasiswa karena sebagai pembimbing skripsi saya juga terlibat. Jadi kami
Pertama kali mengenal confidence itu pada saat ada tamu dari Lathrop University. Waktu itu kami sudah melakukan scoping review sebelum tamu ini datang, tapi dengan manual seperti itu. Jadi kita juga sudah melakukan SLR dengan mahasiswa, tapi dengan database dan melakukannya sesuai dengan langkah-langkah tanpa menggunakan reference management confidence ini. Jadi waktu itu kami dikenalkan pada saat kami terlibat dengan penelitian di Australia, gitu melakukan scoping review dan kami dikenalkan dengan confidence ini, Pak. Jadi ya. Waktu itu di Lathrop Ibu dapat hibah atau beasiswa? Jadi sebelum ke Lathrop, Prof. Lisa ini datang ke kami untuk melakukan penelitian bareng. Nah kebetulan waktu itu kami tim ada proposal nih, jadi kami bilang, Prof kami punya proposal mau terlibat nggak gitu. Beliau mau dan kami dikenalkan tentang confidence ini. Kemudian bulan September tahun lalu, ya puji Tuhan ada 3 orang dari fund itu dapat Australian Award gitu, karena dari Lathrop yang mengadakan dan bersama dengan beberapa dosen lain di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan di beberapa universitas negeri di Indonesia sama 1 dari Brunei, 3 orang dari Brunei juga gitu. Jadi pas kami 3 minggu di sana untuk belajar segala macam penelitian. Oke Bu, luar biasa. Jadi ada imbas positifnya buat kita. Kita dapat confidence. Iya, saya dapat free confidence unlimited 3 tahun. Wah, walaupun itu pribadi ya untuk Ibu yang tidak institusional. Oke. Mungkin kita mulai bincang-bincangnya agak masuk ke sini Bu. Setelah tadi kita saling mengenal Ibu Eka ini. Jadi Bu, tadi sudah diceritakan bagaimana pertama kali Ibu mengetahui confidence ini ya, karena memang dapat dari Lathrop University dan di sana disarankan menggunakan ini untuk literatur review. Nah kan tadi Ibu sebut juga sebelum menggunakan confidence itu Ibu menggunakan manual scoping. Iya. Jadi caranya tanpa reference manager. Tanpa reference manager ya Bu. Ibu menilai scope, cari artikelnya, kemudian nanti semua artikelnya dicek satu-satu secara manual ya Bu ya. Kira-kira gimana bedanya pengalaman dari yang scoping manual dengan yang menggunakan confidence? Apa sih? Kan ada yang mengatakan, saya juga sering bikin systematic literature review pakai manual, kenapa mesti pakai ini gitu? Kira-kira gimana? Membantu sekali ya, dan efisien dan transparansinya itu luar biasa sekali ya reference manager ini. Jadi seperti biasa database tetap peneliti dan proposal peneliti yang mengembangkan, database kita yang mencari, tapi pada saat kita mau duplikat atau tidak itu kadang-kadang kita hanya pakai seperti EndNote atau tipe lainnya gitu ya. Jadi yang membantu itu referencing manager itu. Cuma sudah sampai situ saja, hanya sampai duplikat. Tapi pada saat kita pakai confidence, waktu kita upload semua dari minimal kan 3 database ya, kita upload ke confidence ini, selain duplikat, juga setelah kita import, kita langsung bisa screening. Jadi screening itu yang membantu kita, langkah-langkahnya itu lebih terlihat gitu, kapan kita upload, kapan kita delete, atau kapan kita buang, atau kapan kita masukin lagi gitu setelah kita review, itu semua terlihat prosesnya. Seperti itu sih Pak, jadi lebih benar-benar transparansi dan semua tim bisa melihat proses itu, dan kita bisa menentukan siapa yang mereview apa dan siapa yang menjadi konsensusnya, seperti itu sih. Kita bisa atur benar-benar detail. Jadi mungkin kalau ada dispute bisa langsung ketahuan ya. Misalnya menurut peneliti A, oh ini harusnya bisa dipakai, tapi menurut peneliti B. Jadi setiap satu artikel tuh yang mereview minimal 2. Jadi pada saat kita konsensus, kita cek yang satu menolak, satu enggak. Nah kita konsensus nih, masukin atau enggak pas kita cek gitu sih. Jadi dari artikel-artikel yang Ibu analisa ya, yang dievaluasi itu ada juga yang biasanya dispute ya, maksudnya ada yang nggak setuju gitu. Ada, iya pasti. Ada ya. Ada. Dan itu Pak. dipermudah banget ya. Iya dipermudah. Jadi kita pas diskusi, loh kok kamu kenapa bilang enggak, ini kenapa kamu bilang iya. Jadi kita cek lagi
secara detail sebenarnya inklusi kriteria sama eksklusi kriteria kita apa, apakah sesuai atau tidak, itu luar biasa sih. Ya, karena kalau manual tuh banyak teman-teman yang ngadain SLR ya, menggunakan Excel tuh Bu. Oh. Jadi ya udah Excelnya kirim ke sono, kirim ke sini kan gitu, dikerjakan bareng gitu kan. Sih. Nah sekarang udah bisa Excelnya masuk di Drive contohnya, jadi bisa dikerjakan bareng-bareng, tapi melihat ini masukannya seperti itu gitu. Nah makanya tadi timbul pertanyaan apa lebihnya dari kalau misalnya kita menggunakan Excel contohnya. Ternyata banyak ya. Iya, pasti. Nanti mungkin ada fitur-fitur yang teman-teman peneliti juga mesti tahu ya. Kalau kita mau melakukan penelitian systematic literature review, itu kita harus menggunakan satu model format yang sudah disetujui secara internasional ya Bu. Namanya Prisma ya. Gitu ya. Oke, dan itu sudah ada di nanti di channel-channel YouTube kita yang lain itu sudah dijelaskan systematic literature review. Jadi kalau teman-teman mau tahu Prisma itu apa, nanti silahkan cek di channel YouTube kami yang sebelumnya. Nah, jadi Prisma itu sudah ada aturan yang ketat ya Bu ya, dari pertama kali menentukan database, dijumlahkan semuanya, kemudian di research dulu, kemudian di artikelnya mana screeningnya ada berapa kali ya, kemudian ada yang harus diambil dulu yang ada full text-nya misalnya, kemudian nanti nggak boleh duplikasi dan seterusnya sampai didapatkan yang benar-benar memang bisa dipakai begitu ya. Nah itu namanya systematic literature review. Dan itulah yang sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan Confidence ya Bu ya. Oke, nah ini menarik, jadinya udah lebih paham. Tapi gini Bu, Confidence-nya bayar ya? Bayar. Ada yang murah, cuma terbatas. Oh, mau gratis boleh, hanya bisa 3 judul sama 500 artikel maksimum. Gitu. Jadi boleh gratis. Cuma kalau mau bayar setahun itu ada limitasi juga gitu. Kalau unlimited luar biasa sih, mahal sekali. Kayaknya harus. Ibu dapetnya unlimited? Unlimited. Waduh. Jadi boleh berapa judul aja? Iya boleh. Jadi teman-teman ada yang pinjam juga gitu. Jadi saya walaupun nama saya di situ saya tidak terlibat, tapi mereka yang mengerjakan gitu sih. Itu luar biasa. Nah, ini semakin mungkin ini kita bukannya mempromosikan satu produk ya, tapi kita hanya mencoba melihat alternatif ketika kita mau menggunakan melakukan SLR dengan bantuan aplikasi. Dan mungkin bukan hanya Confidence saja yang memang bisa dipakai untuk hal ini, tapi bisa hal-hal yang aplikasi-aplikasi lain. Benar. Nah, coba sekarang nih lebih tadi kan Ibu udah jelasin dalam hal apa saja sih Confidence bisa memfasilitasi SLR begitu ya. Mungkin tadi secara umum Bu. Nah, kalau fitur-fiturnya Confidence Bu, coba mungkin teman-teman pemirsa nih pengen banget tahu ya, apa aja sih sebenarnya yang membedakan Confidence dengan model manual gitu, fitur-fitur apa sih yang bisa membantu? Nah, mungkin boleh diceritain satu-satu yang sedikit agak detail gitu ya, fiturnya ya Bu. Boleh, silakan Bu. Saya sambil lihat ya nanti. Mungkin bisa di-share nanti ya ininya. Jadi pada saat kita memasukkan di Confidence, setelah kita menggali dari database, jadi kita download setelah kita menggunakan kata kunci yang kita sesuaikan dengan proposal, kita download. Misalnya kita dapat 100 dari satu database, yang satu 50, yang satu 20, kita upload per database. Jadi kita import, namanya import references, itu tahap yang pertama. Full text kah harus? Hanya referensinya saja biasanya. Metadata? Iya, metadata. Nanti full text-nya akan dilihat bisa dapat full text atau tidak dari pada saat kita full text review gitu. Dan itu juga jadi salah satu screening-nya Bu? Full text kalau saya sih diajarin nanti dulu, mendingan jangan full text dulu, nanti pas full text nggak dapat baru kita keluarkan. Gitu. Tapi kalau kita dapat full text ya kita pakai gitu. Nantinya nanti akan jadi karena ada screening-nya. screening-nya gitu. Silakan Bu, lanjut. Setelah import references, nanti reference-nya manager Confidence ini akan membuang duplikat. Jadi dari ratusan itu biasanya ada duplikat, dia akan mengeluarkan duplikat itu. Dia identifikasi langsung? Iya, ada duplikatnya ada berapa gitu, langsung keluar dia. Ini biasanya manual Bu? Iya itu. itu berat banget itu. Dan di Mendeley saya itu kalau saya lihat tuh ada 6 yang sama gitu. Saya udah lupa tahun berapa saya download.
Gitu ya Bu Iya, ya. Nah ini enak banget. dibantu Iya. banget ya, berarti langsung diidentifikasi. Langsung keluar dia. Keluar. Iya, Sip. langsung Itu keluar. satu fitur tuh luar biasa. Langsung keluar, jadi duplikat langsung keluar, jadi kita langsung masuk ke title and abstract screening. Jadi awal sebelum full text review kita mau title abstract screening dan biasanya kita membuat kriteria inklusi sama eksklusinya. Dari title sama abstract ini sesuai nggak gitu? Apa yang tujuan penelitian kita, pertanyaan penelitian kita sesuai atau tidak? Itu nanti akan direview oleh 2 reviewer gitu. Jadi tunggu Bu, ini kalau ada yang masih awam mungkin SLR, sambil lihat di channel YouTube kita yang lama, kita udah kasih tahu bahwa SLR itu biasanya punya requisite. Jadi apa peraturan gitu untuk supaya artikel ini diterima atau enggak. Nah, itu yang membedakan Prisma dengan yang bukan literatur sistematik literatur review gitu ya. iya. Makanya tadi kan dijelasin kalau Bu Eka udah sering, jadi udah aman tuh, udah gampang gitu. Bagi yang belum tuh bingung kali. Jadi ada kriteria standar teman-teman yang harus ditentukan untuk mereject atau menerima sebuah artikel. Dan biasanya itu ditentukan sesuai dengan topik ya Bu ya. Iya. Jadi harus ini misalnya ini bukan penelitian tentang ini tapi harus ini misalnya gitu Iya, ya. benar, ada kriteria inklusi sama eksklusi. Jadi kita tahu, oh kalau pas kita screening title sama abstrak nggak sesuai ya kita keluarkan. Gitu. Nah, boleh nggak Ibu kasih contoh supaya mereka tahu kira-kira kriteria inklusi dan eksklusi itu bentuknya apa sih? Kalau topiknya apa gitu? Bentar ya, semua kita taruh di confidence ini, gitu. Jadi ada namanya eligibility kriteria di dalamnya. Di sini contohnya penelitian saya dengan mahasiswa kan tentang informed consent in human subject research. Oke. Kebetulan anak-anak IT, anak-anak international track, jadi menulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi kita nggak kesulitan untuk bolak-balik bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi biasanya kita inklusiin apa? Jadi kalau topiknya tentang human subject ya include-nya nanti penelitian artikel yang kita baca harus human subject, research subject, subject research. Nah, kata kunci ini bisa kita lihat di biasanya kata kunci di dalam waktu kita searching awal kan kita lihat tuh ada kata kunci di bawah artikel, kita bisa ambil dari situ. Kemudian inklusi. Jadi kalau nggak ada, maksudnya kalau nggak ada kata kunci itu bisa di-reject. Iya, gitu? kita keluarkan gitu. Baik. Terus juga kalau eksklusinya biasanya kita tidak, jadi penelitian dengan metode literatur review kita keluarkan. Kita benar-benar mau penelitian yang mengambil data gitu. Baik kuanti atau kuali itu oke sama kita. Jadi kita nggak memasukkan literatur review untuk jadi data penelitian kita. Oh, gitu. Jadi harus kuantitatif atau kualitatif gitu ya? Iya, misalnya tapi tergantung tujuannya sih. Tergantung bentuk penelitiannya ya? Iya, kalau saya kalau ada kami yang menentukan kasusnya gini? Iya. Gitu. Terus kita nggak mau buku, nggak mau dokumen. Jadi kita benar-benar penelitian yang dilakukan kaji etik juga gitu. Benar-benar penelitian mengambil data langsung. Gitu. Kemudian apa lagi? Oh ya, kita juga maunya tahun 2013 sampai 2023 gitu. Sebenarnya itu udah tersortir pada saat kita di database sih. Jadi pas kita upload itu sebenarnya udah masuk kriteria itu. Kita mau dalam bahasa Inggris juga, terus kuanti kuali juga itu sih. Itu sih contohnya. Contohnya gitu ya Bu. Wah, itu menarik tuh. Biasanya kita satu-satu kita liatin, ya kan, Pak. Manual. Ini tahun berapa, siapa tahu masih ada yang kelewat. Iya. Karena kadang-kadang pangkalan data suka lewat gitu. Iya, benar. Ya gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi ini udah bisa dipakai buat patokan, panduan untuk inklusi dan eksklusi dari artikel ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, terus apa fitur selain fitur ini? Selain kita sudah screening title sama abstrak, baru kita screening full text review. Itu 2 reviewer juga, dan itu ada konsensus juga. Pada saat kita mengeluarkan, kita juga harus kasih alasan kenapa dikeluarkan. Contohnya, waktu kami buat, waktu kita keluarkan misalnya wrong fokus, jadi fokusnya nggak sesuai dengan topik kita. Atau bukan riset, itu kita keluarin juga. Atau konsepnya nggak sesuai dengan informed consent yang kita cari gitu. Sama populasinya, misalnya kita cuma mau nursing students, ini bukan health, misalnya cuma health secara umum kita bisa keluarkan juga. Jadi bisa kita exclude di situ. Jadi yang dimaksud kayak tadi bukan penelitian tuh
kayak artikel konseptual gitu ya? Iya, konseptual. Pokoknya tidak mengambil data, tidak ada kaji etik seperti itu. Oke. Wah, enak. Iya. Kemudian Bu, lanjut. Sudah itu baru Fitur yang lain? fitur yang terakhir itu ekstraksi. Jadi setelah misalnya saya mendapatkan 55 full text review, terus kita keluarkan hanya yang final itu 21. Nah, ekstraksi itu kita buat template-nya sendiri, kita bebas gitu. Jadi ekstraksi itu kayak tabel deskripsi itu loh Pak. Yang biasa kita bikin manual, kita buat di sini, nanti kita tinggal download Excel-nya, akan keluar seperti itu. Apa aja kolomnya? Itu tergantung penelitinya. Jadi proposal itu penting sekali karena detailnya itu di proposal gitu. Kami juga biasanya kalau review ini proposalnya kita register Pak di OSF gitu. Oh. Iya, jadi kita register. Jadi memang kita publikasi proposalnya, kan ini lama ya, supaya jangan kalau ada yang sama nggak klaim, kami duluan loh, padahal iya karena literatur review kan agak lama ya. Jadi kita publikasi, biasanya kalau publikasi yang bagus, dia minta proposalnya atau protokolnya diregister nggak, seperti itu. Ya biasanya kita register di OSF, seperti itu sih, ini ekstraksinya. Oke. Ekstraksinya itu ya? Iya. Jadi fiturnya memang lengkap ya, mengikuti alur Prisma ya? Iya Pak. Begitu ya, karena memang Prisma sendiri kan diciptakan di background universitas-universitas yang kedokteran medical. Iya benar. Memang. Jadi memang kayaknya pakai formatnya Prisma ya. Iya. Harus ada Prisma kalau mau publikasi literatur review. Betul. Sekarang ya. Dan itu juga dipakai di lintas subjek sih Bu sekarang Prisma. Iya. Nggak hanya di kesehatan, padahal memang kesehatan yang duluan karena memang paling penting di dalam bidang kesehatan. Kan. Untuk sistematik literatur review untuk menemukan kebaruan-kebaruan cepat sekali ya Bu, mengenai obat, perawatan dan seterusnya ya. Iya benar. Wah, ini luar biasa. Jadi ini tadi saya lihat fitur yang mungkin paling unggul adalah mengurutkan sesuai prismanya itu. Iya benar ini. Jadi udah nggak susah ya Bu. Iya, prismanya dia menghasilkan prisma sesuai yang sudah kita kerjakan. Jadi salah satu keunggulan Confidence ini juga. Oke. Wah, itu banyak sekali keunggulan teman-teman. Jadi kalau teman-teman peneliti ya jika menggunakan ini itu ya untuk mereview artikel aja itu udah susah. Ya Bu, bebannya ya. Tapi ini dipermudah untuk administrasinya dan alurnya. Jadi ya 50% dari kesulitannya para peneliti udah selesai lah dengan Confidence ini. Benar Pak. Makasih Bu ya. Sama-sama. Nah ini sudah dijelaskan dengan detail, terus kemudian nah ini kalau Ibu pernah nggak melakukan literatur review dari pengalaman Ibu? Tadi saya lihat banyak banget daftarnya Ibu udah melakukan dengan mahasiswa dan seterusnya. Pernah dengan yang peneliti latrop juga kan ya ada ya? Iya, ada satu mental health. Ya. Sepengalaman Ibu, berapa sih artikel yang pernah Ibu tangani? Sampai ribuan kah? Di awal ya Bu? Iya, yang paling banyak itu sekitar berapa ini yang paling banyak kemarin kita scoping review sama latrop itu 700-an kemarin itu. Wah, 700 dari 3 database pertama itu? Iya, 700-an. Oh, apakah jumlah database-nya itu sudah ditentukan harus 3 atau minimal 3 kalau dari kriteria Joanna Bridge Institute dari Australia. Kalau kita mau melakukan review minimal 3 database. 3 database. Iya. Yang dimaksud dengan database nih, apakah agregat seperti EBSCO? Iya, EBSCO, bisa ya? Science EBSCO Direct, bisa. ya Science Direct, atau Scopus. langsung dari. Nah kalau Emerald misalnya itu? Iya benar, bisa juga Pak. Yang penting transparan pakai apa. Gitu. Okay. Ya soalnya nanti ada kebingungan nanti mungkin nanti ini ya pas lagi ada demo ya nanti kita taruh bahwa ini pangkalan data yang digunakan itu mengacu kepada pangkalan data yang disubscribe. Iya. Begitu oleh biasanya yang resmi tuh dari universitas atau dari PubMed gitu ya. PubMed. Ya. Nah, terus kalau Medline itu bagus Medline. Ya, kalau nursing biasanya Medline Sinal itu banyak di situ. Makanya biasanya kami gunakan itu. Atau Science Direct ya, Science yang Direct. dari medical bagus juga. dan itu. Ya.
Oh gitu ya. Jadi itu mengacu itu ya teman-teman researcher. Jadi mengacu ke pangkalan data yang bisa besar gabungan atau memang seperti EBSCO itu kan besar sekali. Tapi EBSCO apanya yang mau diambil? Misalnya bidang itunya kedokteran gitu ya. Dari yang waktu Ibu pakai yang dengan mahasiswa biasanya pakai pangkalan data apa, Bu? Kita biasanya sebentar saya cek. Kalau mahasiswa tuh from consent kita pakai Science Direct, PubMed, Iya. ya, Oh, Science sama Direct. Medline. Oh, Medline. Iya. Science Direct ada, Bu? Dari Ada. Oh. Di library kan ada kan? Science Direct kita nggak sebetulnya kita Bisa nggak pakai langganan, itu, pakai library Perpusnas, ya. ya. Karena, Dan kalau nggak dapet kan saya bisa akses library-nya Lettrop. oh iya, kalau itu Iya, makanya membantu tadi banget ya. takutnya bisa lupa gitu. Iya. Soalnya pangkalan data kita Iya. mungkin memang belum Iya, Perpusnas sih. Iya. Perpusnas. Oke. Jadi itu ya contohnya ya pangkalan datanya Science Direct, kemudian pakai PubMed, Medline Ya. gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, itu pengalamannya Ibu bersama dengan para peneliti lain menggunakan ini. Pernah nggak Ibu bandingin waktu Ibu menggunakan yang biasa manual dengan yang menggunakan ini kecepatannya? Ya pasti beda. Tapi tergantung timnya sih, Pak. Gitu ya? Iya, kalau timnya motivasinya dan kemampuannya. Kalau sama mahasiswa kita memang harus ini ya, karena kan mereka baru pertama kali ya. Jadi kita terus yang memotivasi dan ngasih tugas, kamu segini ya, segini. Kan mereka maunya adil ya. Kayak tadi makanya 24. Mereka nggak mau siapa yang lebih gitu. Kalau oke. mana juga mahasiswa. Tapi Pantesan kok tadi saya kok rapi banget 24 gitu ya. Iya, kalau mahasiswa mereka nggak maunya sama gitu kan. Tapi kalau tim peneliti itu tergantung kekuatan sama motivasinya masing-masing sih. Jadi kalau timnya memang kuat gitu, topiknya kita sama-sama menguasai, itu enak cepat, Pak. Cuma kalau timnya ada satu tim yang memang agak lama itu ya gimana ya, nggak bisa sendiri penelitian kan. Jadi kita butuh orang yang memang kuat juga. Nah, idealnya, Bu, saya pengen tahu dengan menggunakan ini ya. Berapa lama sih dari mulai penentuan topik sampai selesai? Kalau pakai confidence ini sebenarnya 6 bulan selesai sih, Pak. 6 bulan. Biasanya saya kalau manual itu kan 1 tahun 1 sampai 2 ya menghasilkan SLR atau scoping review. Ini saya bisa 3 sampai 4 sih dalam setahun gitu. Wah, hebat. Tapi belum publikasi. Nanti Scopus semua gitu ya. Wah, itu luar biasa ya, amin. Luar biasa buat UPH, buat Ibu juga ya, gitu buat kan. Tim juga. Buat tim. Ya, ini luar biasa nih. Memang bagus banget. Jadi memang mungkin teman-teman yang mungkin juga dari LPPM ya, bisa kalau nonton ini bisa jadi bukti kita gitu. Nanti kalau kita mau ajukan gitu kan, mungkin PPM juga bisa membantu, library juga dengan senang hati sebenarnya mengajukan ini kalau memang ini bermanfaat untuk jadi alat buat menolong para peneliti yang lain. Pastinya gitu. sih. Karena kan Ibu cuma 3 tahun, tadi ditarik ya. Iya, Pak. Sebelum 3 tahun ya, Pak. Nah, kita berharap nanti bisa nih ya, gitu. Oke, jadi tuh itu produktivitasnya luar biasa ya. Jadi dari yang cara manual bisa, wow, 3 sampai 4 kali per tahun. SLR itu nggak main-main itu. Lagi jalan nih, Pak, 4, Pak. Oh iya? Iya. Dengan mahasiswa? Mahasiswa 1, tim dosen 3. Waduh. Gitu. Kalau di Pedicle, SLR tuh kayak udah biasa banget, Bu. Gitu. Kalau saya lihat research gitu di Signal di mana, itu udah biasa. Tapi kalau di bidang-bidang lain, itu sebenarnya baru ya. Masih punya ruang itu, Bu, ya, novelty gitu loh untuk melakukan itu. Karena sebenarnya SLR itu dibutuhin banget dalam penelitian-penelitian gitu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya itu yang agak miss di teman-teman kita juga peneliti, mungkin ya di sini di UPH. Kadang-kadang yang di benak mereka kalau mau tulis artikel jurnal atau bikin penelitian itu hanya penelitian murni. Jadi penelitian menggunakan research gitu, kuantitatif, kualitatif. Padahal SLR ini juga menjanjikan SLR sebagai penelitian. Gitu. Nah, dan banyak
jurnal juga sudah mulai terbuka untuk menerima publikasi itu sih. Dan justru itu, makanya ruang untuk bisa diterbitkan di jurnal yang bertaraf internasional, Scopus itu juga semakin besar dengan adanya. Wah, itu luar biasa. Ibu ntar bisa bantu teman-teman juga untuk kasih tips gitu ya, untuk bisa meneliti ini. Nah, apa sih tantangannya yang saya coba mau tanya gitu? Kan ini tadi sangat banyak nih hal yang bisa membantu kita, tapi apakah ada juga tantangan yang Ibu temui ketika menggunakan Covidence? Jadi memang tantangannya kayaknya sama penelitian lainnya ya. Proposal itu memang harus detail gitu. Yang mau kita teliti, gaps-nya itu harus benar-benar bagus, sama kalau pakai Covidence itu harus detail. Yang mau kita inklusi sama eksklusi itu mau yang seperti apa. Kalau itu nggak jelas, nanti persamaan persepsi waktu mengeluarkan itu nanti jadinya sulit gitu. Jadi ada banyak perbedaan nanti ke depannya. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua itu database sih Pak. Jadi setiap database tuh punya keunikan sendiri waktu kita menggunakan kata kunci. Jadi saya benar-benar kayak PubMed itu tanda asterik, tanda and, or, itu semua benar-benar saya harus pelajari sendiri sih. Itu jadi memang seorang peneliti harus belajar untuk itu, database, menguasai misalnya PubMed seperti apa, ScienceDirect maunya seperti apa, karena kalau salah kata kunci, salah tanda-tanda itu dia nol Pak hasilnya gitu, artikelnya. Itu udah berapa kali kita pengalaman seperti itu, saya belajar itu. Jadi seorang peneliti harus mempunyai proposal dan menguasai database seperti itu. Kemudian yang lain itu Covidence ini mungkin ke depannya lebih terhubung kali ya. Karena kan sampai saat ini Covidence hanya import references gitu ya. Coba kalau mereka langsung terhubung dengan database gitu, kita cari kata kunci langsung masuk ke sini kan lebih enak sih sebenarnya. Cuma mereka belum punya itu. Ya bersyukur sih ini aja udah oke gitu. Apalagi nanti kedepannya kalau langsung nyambung ke database itu lebih enak lagi. Itu berarti masih jadi kendala ya untuk menentukan inklusi eksklusi. Kadang-kadang harus dilihat lagi apakah ini bisa berubah ya di jalan ya. Oke, dan juga itu tadi ya penggunaan kata kunci. Karena itu sebenarnya information literacy skills yang basic juga memang harus dimiliki. Jadi contohnya begini Bu, sebetulnya sekarang kalau kita udah dapat satu aja topik artikel yang Ibu sesuai dengan topik ini, kan yang Ibu butuhkan kan yang artikel terhubung kan, yang seperti itu gitu, similar gitu penelitiannya. Nah itu sekarang kita bisa pakai Research Rabbit misalnya. Jadi kita cuma perlu satu sheet artikel satu aja kita masukin di situ, bibitnya. Bisa pakai itu ya. Nanti dia jadi pohonnya tuh banyak banget, ribuan dapatnya. Yang sesuai sama artikel, topik artikel itu. Nah itu mungkin nantinya bisa mempermudah juga. Selain kita bisa menggunakan pangkalan data. Kalau kita udah tahu aja, makanya kan di dalam pratulis itu Bu, kita kadang-kadang suka ada itu ya Bu, coba lihat dulu thesaurus menggunakan sinonim. Kadang-kadang karena kesulitan researcher gitu. Benar. Cari sinonimnya apa sih? Cari kata gitu kuncinya itu yang agak sulit itu. Kadang-kadang ada yang nggak dipakai gitu, nggak semua pakai itu gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin harus disertai juga ya Bu ketika pakai Covidence ya. Iya benar Pak, kata kuncinya harus tepat ya. Iya, kata kunci dan seterusnya. Dan ya ini membantu sekali kalau udah ada kata kuncinya, bagus. Nah tadi Ibu menyebutkan adanya transparansi dan saya pikir ini penting reprodusibilitas gitu. Nah ini kira-kira bisa dijelaskan nggak bagaimana peran Covidence untuk mendukung dua hal tersebut di dalam penelitian? Transparansi tadi pasti udah jelas ya, karena semua proses, semua peneliti bisa lihat. Di luar peneliti kalau mau lihat juga bisa lihat. Untuk reprodusibilitas juga sebenarnya bisa dilakukan, cuma kalau memang setiap hari kan artikel itu keluar ribuan ya Pak ya. Jadi memang di sini kita ada tanggal-tanggal kita upload. Jadi biasanya kita misalnya proposal kita preliminary research dulu ya, kita buat nih.
Tapi kita tulis tanggalnya misalnya 1 Februari gitu di proposal kita. Tapi pas waktu kita mau penelitian, kita kan searching lagi. Makanya kita harus tahu tanggalnya tanggal berapa. Jadi mereka harus tahu ini pencariannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Karena nanti kalau orang mau mencoba lagi dengan kata kunci yang sama, tapi Belum dengan tentu hari dapat. yang sama, Iya. itu akan nambah lagi gitu. Betul. Karena udah ada yang diterbitin Yang lagi terbaru, ya. Iya benar. Betul, itu betul, sih. betul. Ya. Berarti itu ya ini penting untuk meletakkan itu ya, menjelaskan kapan Iya. penelitian ini Ngambil datanya kapan? ngambil gitu, datanya rentang kapan. waktunya. Ya. Ya, itu penting ya. Tapi itu semua dibantu di sini karena semua didokumentasi. Iya, ada tanggal uploadnya, ada tanggal importnya, Iya, segala. semua ada ya. Ada. Enak banget ya. Jadi kita nggak perlu inget gitu. Iya. Ini udah ada, Nggak perlu tinggal lihat catat-catat gitu. lagi, ada di situ semua. Wah, luar biasa itu. Oke. Nah, terus outputnya Bu, mudah nggak antara tadi kan Ibu bilang kayak metadata, kemudian nanti bentuknya itu kan semua ada di sistem. Tapi nanti ketika itu semua reportnya mau diekstrak keluar, kira-kira itu pakai bentuk formatnya apa Bu? Mudah nggak? Excel sih. Oh, Excel semua ya? Itu Excel, nanti tinggal dari Excel itu baru kita bikin tabel deskripsi, terus kita bisa mapping tema gitu kan, dari pertanyaan penelitian kita gitu, dari hasil-hasil ekstrak itu. Oke. Jadi mudah banget ya, udah tinggal di Excel ya. Saya sih senang sih gunanya. Di Excel ya gitu. Wah, itu gampang ya. Jadi format datanya juga ngambilnya biasa pakai, Ibu berarti masukinnya data ke situ untuk yang pengalihan data. Tadi kan bilangnya belum harus file PDF. Jadi masih bentuk RIS. Iya, pakai RIS. Pakai RIS ya. Harus RIS kayaknya ini. Ada beberapa yang nggak diterima sama Confidence. Oke. Soalnya kan metadata tuh bentuknya banyak, ada RIS, ada yang Ya, ada sih beberapa, lagi. tapi yang paling utama biasanya saya download paling gampang RIS ya. Karena itu bisa dibaca di Mendeley, di research itu ya. Manager yang lain. Ya, reference manager, bisa bolak-balik. Ya, saya struggle-nya kadang-kadang begitu tuh pas kita masuk, oh iya lupa convert ke RIS, jadi nggak diterima sama dia. Oh, dia nggak mau baca kalau yang nggak mau. Dia model ada biasa. tertentu, dia minta maunya dalam bentuk apa. Oke. Jadi gampang. Nah, itu pakai RIS itu sudah universal sekali. Iya. Kita pakai apa-apa. Saya baru belajar itu juga. Iya Bu, bagus nih. Jadi, oke, sekarang mungkin kalau mengenai confidence sih saya pikir sudah jelas sekali ya bagaimana Ibu melakukannya, kemudian juga outputnya, kemudian nanti tinggal dimasukkan di dalam bentuk tulisan gitu ya nantinya. Nah, kalau bentuk tulisan kan memang itu udah sendiri-sendiri ya, cara menulis, menyajikan hasil gitu ya, dan seterusnya. Nah, terus kita mau coba ngeliat ini, Ibu kasih masukan apakah bagaimana teman-teman yang lain yang di topik dengan subjek-subjek yang lain ya, sebagai apa yang bisa Ibu sarankan ke mereka? Apakah bisa juga disarankan dengan menggunakan confidence ini? Gitu Bu. Oke. Sebenarnya topik saya juga nursing in social science ya Pak. Jadi kebetulan topik-topik saya itu tentang informed consent, tentang research, tentang walaupun juga ada juga tentang mental illness atau tentang education, malah ada juga. Ini sekarang kita juga tentang simulation karena kita lagi ngembangin simulation di health sciences. Sebenarnya secara umum juga bisa gitu. Saya juga menggali tentang cultural competence mahasiswa. Jadi ini membantu sekali sih. Apapun topiknya, yang penting sesuai kata kunci dan database-nya dikuasai dengan baik, proposalnya dikembangkan dengan baik, dan itu dilakukan dengan proses yang transparan, itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga sih dari confidence ini. Jadi tadi topik-topik Ibu juga kan interdisciplinary ya? Iya, gitu. Nggak bisa berdiri sendiri ya gitu ya. Pasti ada mungkin. Nanti mungkin teman-teman yang dari Mars ya, manajemen rumah sakit itu bisa pakai ini buat penelitian, atau topik-topik yang lain psikologi. Iya. Itu sangat memungkinkan. Dan biasanya psikologi paling banyak tuh juga pakai ini. Iya benar. Pakai kita ada mental health, kita ada mental health nursing juga. Jadi teman-teman kami yang di mental health juga pakai ini. Oke. Tapi pada dasarnya bisa lah dipakai untuk semua topik dan
keilmuan ya. Bisa, Pak. Malah ini bisa membantu mempermudah. Mungkin yang jadi masalah adalah untuk bidang-bidang keilmuan lain itu SLR tuh sebagai penelitian belum menjadi sebuah kebiasaan, Bu, tren gitu ya. Karena waktu mungkin mereka melihat, oh iya dong kalau penelitian FISIP contohnya. Ya pergi ke masyarakat dong penelitiannya, antropologi ya bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya tidak melihat SLR justru dibutuhkan di situ sebagai bagian untuk melakukan pijakan untuk melakukan penelitian yang lebih dalam gitu ya. Nah, ini satu terobosan yang bagus dari teman-teman di Fakultas Nursing untuk bisa menjadi inspirasi juga, karena saya juga udah sering ngobrol ke teman-teman dosen, mereka pingin melakukan SLR tapi belum tahu caranya. Susah susah memang gitu. Nah, tapi kalau dengan adanya ini kan semuanya sudah ya, Bu ya. Bikin hidup lebih mudah. Bikin hidup lebih mudah. Oke, Bu, terakhir tadi mungkin bisa dijelasin fitur apa yang nantinya bisa Ibu harapkan lebih bagus dari Confidence ini. Tadi kan sudah mungkin disebut ya. Terus kira-kira penggunaan Confidence ini selain fitur di dalamnya sendiri yang Ibu usulkan untuk dikembangkan, untuk peneliti yang menggunakan Confidence itu hal-hal apa yang diperlukan untuk mendukung penelitian SLR tadi? Yang pasti pertama harus menguasai database, itu tadi saya bilang. Pencarian tuh ya. Ya, bagaimana setiap database itu unik gitu. Jadi kata kuncinya, kata-kata yang atau tanda-tanda yang perlu digunakan supaya pencarian itu lebih luas, itu harus dikuasai sama peneliti. Kemudian proposalnya juga, waktu mengembangkan proposal itu tujuannya jelas. Database yang mau dipakai berapa, kemudian inklusi eksklusinya jelas. Kemudian biasanya kami juga akan menyatakan ini loh hasilnya, nanti tabelnya ini yang akan kita produksi, itu sampai segitunya di proposal. Ya, terus ada preliminary search. Kita biasanya menggunakan satu database. Ada nggak sih topik yang kita mau teliti? Jangan nggak ada gitu kan, jangan nol, ngapain kita teliti gitu. Jadi biasanya kita pakai PubMed karena PubMed ini yang lebih lebih friendly gitu untuk kita pakai. Biasanya kita cari preliminary search dengan kata kunci itu, kita cari ternyata pada tanggal segini dapat nih ada 50 gitu. Jadi itulah proposal gitu. Jadi detail proposalnya, kemudian timnya juga harus solid. Harus nggak ada kamu lebih banyak, aku lebih banyak, ini nggak bisa begitu karena sama-sama sibuk gitu ya. Timnya harus kuat dan tahu tugasnya masing-masing dan saling ini mendukung sih, itu sih. Jadi tim sama proposal dan kata kunci database. Nah, kalau dari Confidence sendiri? Dari Confidence-nya itu tadi sih pengennya langsung database itu langsung masuk ke situ. Jadi waktu kita terhubung mencari, gitu? Iya, waktu mencari itu kita gak usah satu-satu cari database, kita download, kita upload. Maunya langsung nih, di dalam sini udah ada database, kita pakai kata kunci yang kita mau, udah langsung dicari sama Confidence ini. Maunya tapi... Iya. Atau kalau nggak dari database, bisa terhubung dengan reference manager kali ya. Nanti bisa import data langsung. Kalau itu sudah, Pak. Sudah kita bisa upload. Sudah. Cuma itu tinggal database-nya itu. Iya, database yang bisa terhubung ya. Iya. Kalau bisa gampang, ngapain disulit gitu ya. Mungkin ya. Wah, itu sudah luar biasa. Jadi banyak sekali hal yang detail tentang Confidence ini yang sudah kita dapat ya, Bu. Terima kasih. Baik, para Infoliters ya, sobat Infoliters, terima kasih sudah menyaksikan ini sampai sekarang. Dan ini diskusi kami di sini semoga bisa menjadi sebuah clue, manfaat, dan memotivasi teman-teman semua untuk tidak saja menulis artikel penelitian dari penelitian murni, tapi juga menulis systematic literature review sebagai penelitian di artikel-artikel jurnal yang bahkan sekarang ini banyak diindeks oleh Scopus. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melakukan SLR tapi sulit
menggunakan Confident menjadi salah satu opsinya. Dan tadi sudah dijelasin dalam versi gratisnya juga masih lumayan tuh, bisa 3 judul ya Bu, 3 judul penelitian dan 500 artikel jurnal yang bisa evaluasi ya, walaupun sedikit tapi ya belajar dari kecil-kecil dulu ya, jangan langsung ribuan kayak Ibu Eka ya. Nah udah biasa. Oke, demikian teman-teman semua, terima kasih, semoga tayangan ini dan channel ini bisa bermanfaat buat kita sehingga kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik dari smart literasi yang menjadi budaya dalam penelitian. Terima kasih, salam literasi, sampai jumpa.